Halo semuanya, saya Muhammad Fakih dari kelas 2J Manajemen Sumber Daya Manusia dengan NPM 1210271. Pada konten kali ini, saya akan membahas implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Ini adalah konten ke-7 saya. Konten ini dibuat untuk tugas pertemuan ke-15 saya, mata kuliah manajemen inovatif. Yuk kita simak materinya. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin, 2001 pada halaman 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Sedangkan menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Tingkat kinerja 1. Kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. 2. Kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. 3. Kinerja individu. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. 1. Pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. 2. Pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Dan yang ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, dan peningkatan produksi atau jualan. Aspek pengukuran kinerja: produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas: kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Indikator penilaian kinerja organisasi: efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. Unsur yang terdapat dalam kinerja: 1. Hasil-hasil fungsi pekerjaan. 2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kinerja pegawai. 3. Pencapaian tujuan organisasi. 4. Periode waktu tertentu. 5. Tidak melanggar hukum. Dan yang keenam, sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. 1. Strategi organisasi. 2.
pemasaran, 3. operasional, 4. SDM, dan yang kelima, keuangan. Nah, mungkin tadi yang bisa saya sampaikan tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tugas-tugas yang akan datang.